warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah, semoga kita selalu diberikan kesehatan ya. Dan anak-anak ibu juga perlu menjaga makanan yang sehat dan istirahat yang cukup agar kita selalu sehat. Karena sehat itu mahal sekali harganya. Baik, nah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum kita memasuki materi pada hari ini, di sini Ibu mengecek kehadiran anak-anak terlebih dahulu ya. Nah, di sini Ibu akan memanggil nama kalian satu persatu. Nah, ketika nanti nama kalian dipanggil, kalian boleh menghidupkan mikrofonnya ya, dengan sambil mengatakan hadir Bu. Bisa? Baik, Ibu mulai ya. Pertama Aditya Sinaga, yang kedua Alivia Safira Putri, yang ketiga Aulia Trismiardini. Nah, baik, berarti semuanya anak-anak Ibu hadir ya. Nah, sepertinya anak-anak Ibu walaupun puasa ya, tetapi tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Baik, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, sebaiknya kita menyanyikan lagu wajib nasional. Di sini Ibu akan memutarkan video lagu tersebut. Anak-anak Ibu cukup menirukan nyanyian lagu tersebut ya, karena kan ini kita pembelajarannya daring, jadi kalian tidak bisa ikut bernyanyi ya seperti biasa pembelajaran di kelas. Nah, jadi sebentar ya, Ibu akan tayangkan videonya. Nah, baik. Jadi, dengan kita mendengarkan lagu nasional, lagu wajib nasional dapat meningkatkan rasa nasionalisme kita ya anak-anak. Nah, selanjutnya ada yang tahu materi kita hari ini apa? Iya, tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 3, pekerjaan orang tuaku, dan pembelajaran 1. Sebelum kita memasuki materi baru, apakah ada anak-anak ibu yang masih mengingat materi minggu kemarin? Iya, benar sekali ya. Jadi minggu kemarin itu kita belajar tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 2, pekerjaan di sekitarku. Nah, jadi anak-anak pasti sudah tahu berbagai jenis pekerjaan yang ada di lingkungan rumah kalian masing-masing. Coba, Dita, apa aja jenis pekerjaan yang ada di lingkungan rumahmu? Iya, benar ya. Ada guru, ada dokter. Nah, coba selanjutnya, Sabella. Jenis pekerjaan yang ada di lingkungan sekitar rumahnya, ada apa saja? Iya, ada pengrajin, ada penjahit ya. Nah, jadi jenis-jenis pekerjaan ini terbagi menjadi dua, yang dimana ada jenis pekerjaan yang menghasilkan barang dan yang menghasilkan jasa. Seperti yang dikatakan Dita tadi ya, di rumahnya itu terdapat jenis pekerjaan dokter dan guru. Nah, itu termasuk jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa. Nah, begitu juga dengan Sabella. Nah, tadi terdapat jenis pekerjaan penjahit dan pengrajin. Nah, itu merupakan jenis pekerjaan yang menghasilkan barang. Baik. Nah, selanjutnya pada hari ini kita akan melanjutkan materi mengenai tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 3, pekerjaan orang tuaku, dan pembelajaran 1. Nah, anak-anak ibu perlu tahu dulu nih apa tujuan pembelajarannya. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu siswa mampu menilai dan menentukan unsur-unsur cerita yang terdapat di dalam dongeng. Dan siswa mampu menganalisis berbagai jenis pekerjaan terkait sosial budaya di lingkungan sekitar. Dan juga siswa mampu menganalisis dampak pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkontrol. Nah, di sini Ibu ada video ya, video cerita dongeng. Nah, jadi di sini Ibu meminta kalian untuk menyimak dan memahami isi dari cerita dongeng tersebut ya. Sebentar Ibu tayangkan.
Tupai dan ikan gabus. Dahulu kala, hiduplah sepasang sahabat di daerah Kalimantan Barat. Mereka adalah seekor tupai dan seekor ikan gabus. Setiap hari mereka melakukan. Nah, itu tadi ya video cerita dongeng tentang tupai dan ikan gabus. Nah, selanjutnya Ibu mau bertanya nih kepada Nur Hasana, bagaimana pendapatmu tentang cerita tersebut? Nah, iya ya, pada cerita tersebut sangat menarik yang menunjukkan persahabatan dua ekor binatang. Nah, jadi hal baik apa yang kamu pelajari dari cerita tersebut, Nur Hasana? Hal apa yang bisa diambil? Iya, benar sekali, dapat mengambil nilai yang baik, yaitu harus saling tolong-menolong sesama teman atau sahabat. Baik, selanjutnya di sini kalian perlu tahu, ada pun unsur-unsur intrinsik dongeng, yaitu yang pertama ada judul, yang kedua ada tokoh, dan yang ketiga ada sifat tokoh, dan yang keempat tempat, dan yang kelima awal cerita, keenam akhir cerita, dan yang terakhir pesan moral yang didapatkan dari cerita tersebut. Baik, nah selanjutnya, tahukah kamu dalam bercerita pendongeng sering menggunakan wayang yang terbuat dari kayu. Wayang tersebut dibuat oleh pengrajin kayu. Ayo kita cari tahu lebih lanjut tentang pekerjaan pengrajin kayu. Nah, di sini Ibu ada teks. Nah, kalian bisa amati ya, baca dan amati teks tersebut ya. Nah, jadi sini Ibu saja membacakan. Dayu mempunyai teman yang bernama Beni. Pekerjaan ayah adalah pengrajin kayu. Mau tahu apa saja yang dilakukannya? Berikut ceritanya. Pekerjaan ayahku adalah pengrajin kayu. Kata ayahku membuat meja dan kursi. Nah, jadi itu ada teks. Nah, jadi dalam membuat pengrajin kayu, kayu itu didapatkan dari mana? Iya, dari pohon. Nah, untuk membuat kerajinan kayu, meja dan kursi seperti ayah Beni tadi, ada prosesnya. Nah, coba diamati gambar di bawah ini. Nah, di sini ada proses untuk membuat kerajinan kayu. Jadi, membuat kerajinan itu tidak hanya langsung dibuat gitu saja. Kita harus mencari dulu bahannya. Nah, di sini ada prosesnya ya. Yang pertama itu untuk mendapatkan kayu, kita perlu pohon. Pohon di mana? Di hutan. Nah, selanjutnya ditebanglah pohon tersebut. Nah, selanjutnya kayu diangkut ke kota. Nah, setelah itu dibuatlah oleh pengrajin kayu. Nah, setelah dibuat pengrajin kayu, nah seperti misalnya udah jadi nih meja dan kursinya. Nah, pasti kan mau dijual nih kan, biar ada nilai harganya. Nah, jadi pengrajin kayu ini menjualnya di toko mebel. Nah, di toko mebel inilah orang membeli suatu kerajinan ya. Jadi di toko mebel inilah terjadinya interaksi jual beli. Nah, selanjutnya, nah ayo amatin. Nah, di sini ada penampakan hutan di Kalimantan pada gambar di bawah ini. Nah, warna hijau menunjukkan adanya pohon dan warna putih menunjukkan hutan. Nah, coba perhatikan pada tahun 1950 ini masih banyak ya warna hijaunya. Nah, artinya masih banyak pepohonan. Nah, sedangkan pada tahun 1985 itu menunjukkan hutannya mulai ada yang gundul. Dan begitu juga seterusnya pada tahun 2020 semakin banyaknya hutan yang gundul. Nah, sepertinya anak-anak Ibu sudah paham atau ada yang ingin ditanyakan? Baik, sepertinya sudah paham ya. Nah, di sini Ibu akan memberikan kalian kelompok ya. Ada 5 kelompok. Sebentar Ibu akan bagi. Nah, anak-anak itu sudah ada ya, kelompoknya ya, kelompok untuk mendiskusikan LKPD. Nah, ini link untuk pengerjaan LKPD. Sebentar ya. Nah, itu anak-anak sudah Ibu kirimkan ya linknya. Nah, coba dibuka ya. Nah, jadi Ibu kasih waktu 15 menit
Bagi kelompok siapa yang lebih cepat mengumpulkan maka mendapatkan nilai tambahan ya, dan akan mempresentasikannya. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.